Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku ingin menjelaskan tentang Wali Songo. Pertama ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Malik Ibrahim, dan Sunan Muria. Nah, dimulai dari materi, gambar ini merupakan ilustrasi Wali Songo yang mempunyai peranan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Dari ilustrasi tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi Wali Songo. Selanjutnya wawasanku, tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Gelar sunan atau susunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati. Lazimnya gelar tersebut digunakan untuk menyebut guru suci. Kata Wali Songo merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa yang maknanya sembilan. Jadi wali songo berarti wali sembilan yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dalam sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Selanjutnya biografi Wali Songo. Pertama, Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Camba yang bernama Dewi Condro, Wulan putri Raja Camba terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya dan daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Surya. Raja Surabaya, Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Kedua, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainun Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kosim atau Syaifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Kelima, Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten.
Keenam, Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid, putra dari Raden Sahur Tamegung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qadizaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun, pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Mas Syahid, Raden Syahid Lokajaya, Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidang Barangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumedung, serta Ki Unehan. Nama-nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Syahid alias Sunan Muria, Dewi Ruqoyah, serta Dewi Sofiyah. Ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Nama asli adalah Jafar Shodiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Wailul Ilmi, orang yang kuat ilmunya. Kedelapan, Sunan Gersik. Beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gersik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetak, Gersik. Terakhir, Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memiliki tempat yang jauh dan terpencil, dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.